Halo semuanya, selamat datang di channel Banyu Suara. Kali ini kita akan belajar tentang software SketchUp lagi. Untuk kemarin kita sudah belajar memberi image atau tekstur di bidang lengkung. Nah, kali ini kita memberi image-nya atau teksturnya itu di bidang datar. Lebih simpel sih intinya. Tapi tetap perlu teman-teman ketahui juga sih caranya. Oke, kita tetap buka file yang kemarin ya. Kita buka file ini, Tenda Branding. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar bareng untuk membuat desain ini. Nah, sekarang kita di sini mencoba belajar bagaimana caranya memberikan tekstur atau image pada sebuah bidang datar. Kita akan membuat sebuah flooring atau level yang biasa disebut ya untuk dunia event atau exhibition. Di sini nanti di bawah ini akan kita berikan level tinggi 10 cm, kemudian kita berikan juga backdrop, dan kemudian juga kita berikan senit tenda di sini. Nah, sebelumnya teman-teman siapkan dulu file di sini dengan ukuran untuk backdropnya itu di kisaran 3 meter kali 2 meter. Terus untuk senitnya itu panjangnya 3 meter, terus ke bawahnya 30 cm. Oke, nah di sini kita langsung coba aja. Pertama kita membuat flooringnya ukuran 3x3 ya, karena untuk tendanya di sini ukuran 3x3. Kita gunakan tool rectangle. Kita langsung ketikkan di keyboard 300 cm, titik koma 300 cm. Nah, di sini kita berikan ketinggian panggung dengan tool push or pull 10 cm. Langsung ketikkan saja di keyboard 10 enter. Nah, oke, di sini sudah jadi untuk levelnya. Nah, di sini yang dimaksud kita memberikan tekstur atau image. Nah, pertama kita buka untuk pen bucketnya dulu. Nah, di sini terdapat banyak pilihan untuk teksturnya, dari aspal, karpet. Nah, di sini untuk flooring ini atau level ini biasanya kita finishing di lapangan itu menggunakan karpet. Nah, di sini kita previewkan ini menggunakan tekstur karpet. Nah, kita pilih objek. Di sini objeknya. Nah, ini yang enggak dikasih tekstur, ini bagian bawah sini. Mungkin kita hilangin aja, tekan shift ya, klik. Nah, di sini kemudian kita klik pada karpet. Ini ya, yang polos saja, hitam, oke. Nah, kita langsung tempel sini, klik, oke. Nah, udah jadi. Nah, untuk warnanya kita bisa atur di bagian edit ini. Nah, di sini bisa kita atur. Mungkin kita kasih warna merah. Ini merah tua ya. Untuk muda ini kita geser. Nah, begitu posisinya. Nah, mungkin kita kasih agak terang lagi. Segini mungkin ya. Cukup lah ya. Oke, kita sesuaikan dengan intervalnya. Ini kita make
make group dulu. Oke, begini. Kemudian kita boleh sesuaikan tempatnya dulu. Ini kita naikkan dulu ya, 10 cm tadi. Enter. Kemudian kita pindahkan ini. Oke. Jadi kedua, kita mencoba untuk membuat backdrop. Nah, untuk backdrop biasanya sih ukurannya di kisaran 290 sampai dengan 3 meter untuk lebarnya. Terus untuk tingginya itu 200 atau 190. Nah, di sini kita buat yang 190 kali 290. Nah, di sini untuk ketebalan backdrop itu biasanya 10 cm. Nah, kita bikin dulu dari rectangle. Ini kita ketikkan 10 cm untuk ketebalannya, kemudian titik koma, ke kanan kirinya kita kasih 290 cm. Oke, nah di sini ya. Sedangkan untuk tingginya kita gunakan tool push or pull, kita kasih 190 cm. Nah, di sini kita tinggal memberikan image atau tekstur di bagian depan backdrop ini. Caranya kita klik dulu select ya. Kita lebih aman pilih color ya. Di sini color teman-teman bebas pilih mana aja, yang penting itu belum diaplikasikan ke objek yang lain. Jadi pilih salah satu yang belum diaplikasikan ke objek yang lain. Di sini kita pilih satu, mungkin ini. Kita klik ini. Nah, ini udah kelihatan ini. Ini kita masuk ke edit. Kemudian use texture image, ini ada icon folder, terus for material image file. Nah, ini kita open, klik. Nah, kita cari, jadi file yang udah kita siapkan, yang sudah kami sampaikan di debat tadi, kita di sini sudah siapkan ya sebelumnya. Nah, untuk motifnya ini kita gunakan ini ya, untuk image ini kita gunakan ini untuk ukuran tadi dikasih 200 kali 300 cm. Tapi ini nanti bisa kita sesuaikan di software SketchUp-nya. Kita klik dulu ya, ini kita open. Si proses ya. Nah, teman-teman gunakan filenya untuk save-nya itu di RGB ya, bukan CMYK. Nah, di sini kalau CMYK nanti hasil yang ditampilkan bakalan hitam putih. Nah, untuk penyesuaian, nah di sini bisa dilihat kan ukuran masih nggak full gitu ya. Untuk logonya kita kan maunya di objek ini cuma ada satu logo gede full gitu. Nah, ini kita bisa atur di bagian sini ini. Ini kita atur di sini, kita kasih 290 cm, enter. Nah, ini udah full ya, kita tinggal mengatur posisinya. Nah, ini gunakan tool select, kita klik kanan, gunakan tekstur, kemudian klik position. Nah, ini tinggal kita drag. Oke, kita sesuaikan centernya mana. Oke, kemudian kita dan nah, ini udah jadi ya. Nah, ini tinggal kita group.
Oke, kita langsung posisikan, kita lewat center sini aja ya, midpointnya biar center di tengah. Nah, untuk kedepannya kita tarik di depan tiang lah ya, mungkin kita kasih 8 cm aja biar nggak terlalu jauh dengan tiang. Oke, nah di sini udah lihat ya. Nah, semisal teman-teman rasanya ini kurang tinggi ya, kita bisa atur lagi ya, dengan catatan masih aman aja sih kalau ini kan, soalnya untuk bagian pinggirnya itu solid merah itu ya, tapi ketika ada image foto atau apa, nanti penyesuaian itu di software teman-teman yang pakai buat materinya ya, entah itu di Illustrator ataupun Photoshop. Ini kita posisikan lagi, mungkin kita agak naikkan sedikit lah ya, biasanya kan ada kursi gitu, meja, biar nggak ketutup. Nah, oke, segini cukup ya kita. Dan oke, di sini masih ada putih, nggak apa-apa sih. Nah, kemudian di sini kita membuat signage tenda, itu biasa yang di depan sini ya. Nah, di sini ini biasanya untuk ukurannya adalah 30 kali 3 meter. Nah, untuk ketebalannya cukup 5 cm aja. Nah, di sini kita bikin dengan rectangle. Kita berikan 5 titik koma 300 cm. Nah, untuk ketinggian tadi kita kasih 30 cm. Oke. Di sini seperti yang di backdrop tadi ya, kita gunakan masuk ke select. Ingat, gunakan warna yang belum dipakai di objek yang lain. Tuh ya. Oke, di sini kita kasih ini ya. Tadi kita pakai ini, sekarang pakai ini. Kita klik di sini, kemudian edit. Kita buka icon folder. Nah, kita gunakan image ini. Klik oke. Nah, di sini kita posisikan, klik kanan, position. Oke, dari center ya kita, dan nah ini kita make group, kemudian kita tempatkan. Oke, nah udah bukan di sini. Nah, mungkin teman-teman kalau perbedaannya sih, kemarin yang sudah ngikutin video tutorial yang untuk pembuatan tenda branding itu kita aplikasikan image ini di bidang lengkung. Ini untuk yang di bidang data lebih simple ya. Nah, kalau di bidang milling kita gunakan metode projected. Tapi kalau untuk di bidang data kita bisa langsung ya. Kita save ya di sini untuk file, caranya ya. File save as. Kita di sini kasih nama yang berbeda. Jadi biar kita ketika kita pengen ngambil tenda yang tanpa backdrop atau tanpa flooring, kita tinggal ngambil file tadi yang tenda branding tadi ya. Nah, di sini mungkin kita kasih nama tenda branding event. Itu aja untuk bedain aja ya. Oke, kita save. Nah, di sini udah. Nah, satu lagi, semisal teman-teman pengen save gambar ini tanpa di render, pengen save dalam format JPEG,
kita gunakan perintahnya file export 2D. Oke. Nah, di sini teman-teman nanti bisa langsung format JPEG. Export. Nah, di sini bakal kayak gini gitu. Oke, nah kemudian kita close dulu ini, kembali lagi ke untuk SketchUp. Untuk tutorial kali ini kita cukupkan sekian dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu di video tutorial berikutnya.